Balik lagi di Basya Nosbol, di mana di sini gua akan membahas tim-tim Premier League, tidak cuman Arsenal, tetapi gua akan membahas semua, baik itu preview, review, kalau ada topik-topik yang menarik akan gua bahas, dan juga mungkin nextnya gua akan merambah ke liga-liga lain juga, ke La Liga, ke Serie A. Tapi sekarang gua masih akan fokus di Premier League dan gua akan mengupas previewnya, reviewnya untuk di game week ke depan dan game week kemarin gitu. Tapi sebelum itu seperti biasa kalian subscribe dulu di bawah, dipencet subscribe-nya, dipencet juga hype-nya supaya orang-orang sekitar lu bisa tahu ada akun Basya Nosbol. Kalian juga kalau ada punya insight-insight atau ide konten bisa kalian tulis di kolom komentar. Siapa tahu bisa gua aplikasikan di konten-konten ke depannya, karena ya pasti rencananya gua akan lebih sering untuk konten-konten lah gitu. Jadi kalau ngomongin Premier League di match kemarin, tentunya ada Liverpool yang akan away ke kandang Fulham, tapi mereka kembali mendapatkan hasil buruk, hasil yang bisa dibilang harusnya ketika bermain di Anfield mereka bisa menang 3 poin, tapi mereka seri lawan Leeds 0-0. Ya kita tahu lah, Leeds beberapa match terakhir tuh lagi menanjak banget performanya. Jadi saat itu tuh si Daniel Farke sebelum melawan Chelsea kalau nggak salah itu kayak dikasih target untuk lu harus mendapatkan 6 poin, kalau nggak lu dipecat. Tapi setelah itu justru malah meroket, mereka menang lawan Chelsea, seri lawan Liverpool, dan game-game lainnya bisa seri lawan Sunderland away, dan kemarin juga di Anfield bisa seri lagi 0-0. Di sini sebenarnya gue ngerasa Liverpool ini kemarin seperti kesusahan ya, seperti biasa lah. Kalau tim-tim besar nggak cuma Liverpool, baik itu Arsenal, City, mungkin tim-tim lainnya, ketika ketemu tim yang menengah ke bawah di Premier League, tim-tim itu akan cenderung bermain defense, low block, sangat bermain terorganisir, dan itu bukan suatu hal yang baru lah bagi Liverpool menghadapi tim-tim seperti ini, begitu. Dan kemarin gue ngerasa Leeds sangat solid dari sisi compactness dan kerapihan organisasi permainannya. Terutama yang gue paling puji banget tuh si 3 midfield tengahnya, Stack, Ampadu, dan Gruev, yang bener-bener nge-protect lini belakangnya Leeds, dan juga gimana si Joel Struijk bisa meminimalisir si Ekitike di depan. Liverpool kemarin memainkan 2 right back-nya sebenarnya, Frimpong dijadiin right wing, Bradley jadiin right back, Wirtz dijadiin left wing, Robertson yang kali ini main menggantikan Kerkes. Di tengah trio Szoboszlai, Jones, dan Gravenberch. Ya pastinya tengah ya, Van Dijk dan Konate. Tapi gue ngerasa kemarin itu Liverpool tuh kayak kurang greget aja, seperti karena tadi semua tuh di lock tengahnya, mereka seperti tidak punya kreativitas gitu loh. Wirtz juga di sisi kiri bermain terlalu melebar, walaupun kadang-kadang ada sedikit masuk ke dalam, tapi seperti nggak ada chemistry-nya. Ya sebenarnya kalau begini sih, balik lagi, Liverpool tuh harus bisa ketika melawan tim-tim seperti ini bisa lebih kreatif dari sisi kombinasinya menurut gue, karena mau serapat apapun defense lawan, tapi ketika lu bisa menyajikan kombinasi yang bagus, yang rapi, maka lo akan ngebongkar itu ujung-ujungnya. Itu udah sering banget dipraktekkan. Atau seperti kayak ngebanyakin direct long ball yang sifatnya lawan arah gitu. Misalkan dari sisi kanan ada Szoboszlai misalkan gitu ya, yang dia ngumpan ke kiri, di situ ada Wirtz atau siapapun yang nunggu di situ, atau memaksimalkan set piece. Nah kemarin tuh mereka baru mecat tuh pelatih set piece-nya. Di game-game gini tuh butuh momen-momen seperti itu, karena tidak terhindarkan di Premier League, siapapun timnya, kalau tim besar dan melawan tim-tim begini pasti akan ngerasain ketemu defense yang kompak. Walaupun kalau ngomongin Leeds di under Farke itu, mereka juga tim yang bisa dibilang memainkan bolanya itu bagus gitu. Dia bisa bermain dari belakang juga, bisa kombinasi, dan kadang-kadang bisa mengejutkan lawan juga. Tapi ya Liverpool memang di sini juga kelihatan nggak ada Mo Salah, nggak ada difference maker, karena biasanya di match-match begini tuh, kalau di musim-musim sebelumnya tuh Mo Salah yang keluar gitu, yang memberikan momen-momen magicnya. Tapi seharusnya jadi momennya Wirtz di sini atau Szoboszlai yang bisa memberikan momen-momen itu, tapi ternyata enggak. Nah mereka away ke Fulham. Nah Fulham ini juga satu tim yang susah ketika lu bermain away.
Arsenal kemarin rasain 1-1 cuma menang dari corner, dari set piece seperti biasa. City pun walaupun menang ngegolin 5 tapi kebobolan 4 gitu kan. Apalagi Fulham ini juga kalau nggak salah musim lalu tuh seri atau menang gitu lawan Liverpool. Oh, musim lalu menang 3-2. Jadi juga bukan bukan kandang yang mudah. Liverpool tuh baru menang itu tahun 2024, mereka menang 3-1 di kandangnya Fulham. Musim sebelumnya seri, musim sebelumnya juga seri 2-2, sebelumnya lagi seri, baru lagi menang 2019 gitu loh. Jadi memang banyak kejutan terjadi di Fulham gitu ya. Meskipun si Fulham ini kehilangan juga beberapa pemain yang ke AFCON, kayak ada Base, kayak ada siapa namanya, Chukwuemeka yang mereka bermain di negaranya, di Nigeria. Tapi ini tim tetap kuat. Mereka mengandalkan permainan yang direct. Si Marco Silva ini tipikal pelatih yang benar-benar mainnya direct, dan ini kadang-kadang cenderung tim yang akan Liverpool kesulitan melawan tim-tim begini. Mereka punya Smith Rowe, Wilson, ada Kevin yang cukup skillful juga, yang bisa mengandalkan, bisa masuk ke ruang-ruang sempit di boxnya Liverpool gitu, dan mereka bermain counternya juga bagus. Mereka sangat terorganisir. Tapi kalau ngomongin Liverpool sih, ini sebenarnya Liverpool juga harus berhati-hati juga, karena kan tadi harus melimitasi ketika Fulham bermain counter attack. Tapi di sini Liverpool harus benar-benar spot on, harus benar-benar tepat dari sisi line up. Yang menurut gua ini gamenya McAllister harus kembali masuk. Terus mungkin kalau lo mainin Jones juga nggak apa-apa, McAllister, Gravenberch, Jones di kanan. Szoboszlai menurut gue di kiri Florian nggak apa-apa, di depan Ekitike, di right back Bradley seperti biasa. Nah di kiri ini menurut gue dia butuh Kerkez. Setelah kemarin lawan Leeds, Robertson yang main, tapi di game ini butuh Kerkez untuk membobardir di sisi kiri gitu, untuk dia bisa maju ke depan, bisa overlap atau underlap, maju di depan untuk memberikan ketidak unpredictability lah di defense-nya Fulham. Tapi ya ini game menurut gua berpotensi seri. Ini game berpotensi Liverpool drop point lagi. Tapi kalau Liverpool benar-benar spot on dari awal, ini sih sebenarnya game yang mereka juga bisa raih 3 poin. Tapi again di Premier League away Fulham ini tidak mudah. Sekarang kita masuk guys ke MU yang akan away ke Leeds. MU kemarin lawan Wolves itu drop 2 poin. Menurut gua apapun reasoningnya, mau nggak ada Bruno, mau nggak ada Mason Mount, bla bla bla, lawan Wolves kemarin itu mereka harusnya 3 poin. Mereka memang kehilangan kreativitas dari Bruno dan Mason Mount, itu udah pasti. Tapi mereka masih punya Zirkzee dan Cunha yang bisa menjadi outlet kreativitasnya, meskipun mungkin tidak sebaik Bruno sama Mount. Nah di game kemarin lawan Wolves itu MU itu punya 19 shots dan 6-nya itu on target, dan mereka punya clear chance yang seharusnya mereka itu bisa golin. Ada Sesko yang kena tiang, Sesko juga yang di box dia sedikit gocek-gocek ke tepis atau melebar gitu ya. Jadi mereka ini sebenarnya bisa banget menang 3 poin lawan Wolves, dan sebenarnya harusnya tidak drop poin gitu. Nah pertanyaannya kenapa kemarin itu mereka bisa kehilangan 2 poin tadi ya, karena menurut gue mereka agak sedikit clumsy di belakang. Banyak momen di mana Wolves bisa create chance juga dan masuk di lini-lini berbahayanya lini belakangnya si Manchester United, si MU ini. Jadi ini yang harus diminimalisir. Nah melawan Leeds away, Leeds yang lagi kuat banget di kandang ini, menurut gue MU memang tidak juga akan sama seperti Liverpool tadi, tidak akan menang mudah di sini lawan Leeds. Tapi mereka harus benar-benar sama dari sisi line up, harus benar. Menurut gua walaupun sekarang MU main 4 back, tapi Casemiro, Ugarte kayaknya jangan main bareng dulu. Kalau gua pribadi sih lebih baik lu naro Casemiro, Martinez di situ, atau lu naro mungkin pemain muda yang lebih bisa punya attacking minded di situ,
Ya memang mereka nggak ada Mainos, tapi bisa pemain muda lah. Gue lupa nama siapa tuh pemain mudanya MU. Tapi menurut gue profil Ugarte ini memperlambat MU banget untuk bisa maju ke depan. Jadi kan dengan Cunha dan Zirkzee yang kerap sebenarnya membantu juga, harusnya out of positionnya bisa mundur ke belakang, ngebantu dari sisi ininya OOP-nya. Ya, mereka harusnya bisa lebih mengoptimalkan hal-hal tersebut. Dan kalau kita lihat dari perspektif Leeds-nya, Leeds sebenarnya nggak ada yang perlu banyak dibahas ya, karena mereka juga ya udah permainannya. Menurut gua yang bikin Leeds naik ini dari selain game plan tuh ya mentalitasnya, dimana juga si Fark ini ngandelin duo depannya antara Nemecha Calvert-Lewin atau Calvert-Lewin Okafor gitu kan di depan ini. Dan Calvert-Lewin ini bener-bener bermain seperti di eranya saat dia di Everton sama Ancelotti, bener-bener nyaman di posisi 9-nya gitu. Jadi kalau misalkan ngomongin si MU ya, ini belakangnya mungkin kalau emang tadi Martinez tidak bisa dimainin di tengah karena tidak punya duet di tengah di belakang lagi, ya nggak apa-apa lah Martinez sama Heaven di belakang. Tapi ini gue masih agak sanksi sama, atau agak sedikit skeptis sama Ugarte, meskipun pas lawan Newcastle Ugarte bagus. Cuman gue nggak tahu kenapa nggak suka karakteristiknya aja ketika dia digabungin sama Casemiro, itu benar-benar jadi lambat. Atau kalau emang mau mainin Ugarte sama Casemiro, gue rasa di sini Casemiro ini kan sebenarnya kalau on the ball tuh bukan pemain yang jelek gitu loh, meskipun dia pemain yang sedikit ya namanya nomor 6 CDM dari Madrid, dia pemain yang keras gitu ya. Tapi dia on the ball juga menurut gue cukup oke, tidak sebagus tapi cukup oke. Ya atau bisa jadi sumber distribusinya dari Casemiro bukan dari Ugarte gitu. Yang di sini gue ngerasa ini bukan game Zirkzee sih menurut gue. Kalau emang mau mainin Zirkzee ya Cunha di kiri, Zirkzee-nya di tengah, tapi itu juga jadi problem baru di mana Zirkzee out of position juga agak kurang. Atau lo mainin Zirkzee di depan, kanannya Dalot kembali ke right wing, bukan Dalot, Dorgu kembali ke right wing, dan pemain lain ada yang bisa mengisi spotnya left wingnya gitu. Jadi ya ini tinggal battle of physicality juga, ini battle of game siapa yang bisa klinis. Tapi seharusnya bisa MU nyuri poin, menang, asalkan sama seperti Liverpool tadi, mereka harus benar-benar spot on gitu. Ya, kita masuk ke match selanjutnya di mana Arsenal dulu nih. Arsenal yang akan menjamu, atau bukan menjamu, Arsenal yang akan away ke kandangnya Bournemouth. Kalau topik Arsenal mungkin gue nggak akan terlalu ngebahas dari sisi perspektif gamenya, karena ya di game ini mungkin ada kemungkinan lah, mungkin ada sedikit rotasi, mungkin Martinelli akan main, mungkin Jesus akan main, mungkin Madueke akan main, mungkin Eze akan main. Tapi gue lebih mau ngebahas di mana akhirnya Arteta lagi pusing sekarang. Tapi pusing dengan kondisi terbaik, pusing yang baik, pusing yang kita butuhkan. Karena akhirnya kemarin Kai Havertz bisa ada di bench. Jadi praktis mereka punya 3 pemain, 3 forward yang akhirnya secara perbarengan ini fit. Gyökeres, Jesus, Kai Havertz, mereka 3-3-nya fit. Nah ini bakal jadi pusing bagi Arteta, siapa nih yang bakal dimainin jadi starter. Karena kita tahu Gyökeres belum mencapai performa optimalnya, walaupun lawan Aston Villa kemarin Gyökeres ada momen dimana akhirnya gue ngerasa movement di boxnya oke nih, yang dia nyundul, yang umpan dari Trossard. Nah dia ketika di box harus lebih sering begitu, dia harus lebih sering nge-tag atau mengarah ke space kosong sebelum diumpan, karena disitulah biasanya striker akan dapat ruang kosong dan winger atau playmaker akan melihat dia kosong dan akan diumpan. Dan kalau dia sering begitu ya gol akan mengalir gitu. Jesus masuk baru berapa belas atau puluh detik langsung nyetak gol. Dan kayak Havertz kembali. Jadi ini menarik nih, apakah justru akan dimainin berbarengan antara Kai Jesus dan Kai Gyökeres? Karena sebenarnya gue pernah baca, gue lupa di mana, tapi gue pernah baca di mana di preseason itu sebenarnya Arteta udah menyiapkan duet
kayak Havertz dan Gyökeres. Nah mungkin berarti di sini skemanya adalah kayak Havertz pasti jadi LCM gitu, jadi LCM atau RCM yang akan midfield, yang akan lebih box to box tapi lebih sering masuk ke dalam box juga. Nah ini makanya akan jadi plus minus. Cuman menghadapi Bournemouth yang dia bermain akan chaos, gue rasa kita juga ya kita pastinya harus mengontrol lah, karena lawannya chaos tuh kita harus mengontrol. Apa yang kita lakukan ke Everton, di mana kita nggak memberikan ruang bagi Everton untuk bermain chaos di kandangnya mereka gitu. Cuman Bournemouth ini different level of chaos. Dia under Irawan ini bener-bener chaosnya gila-gilaan. Ya kita pasti ada momen di mana kita bakal controlling the game, tapi depan kita juga jangan yang terlalu sistematis banget gitu. Jangan terlalu textbook banget. Kita harus lebih rotasinya lebih dapat, movement antara pemain lebih dapat. Nah di sini yang dimana menurut gue game yang cocok untuk Jesus Eze bermain gitu loh. Left wing mungkin Martinelli oke, memainin Trossard juga nggak apa-apa karena Trossard lagi bermain sangat bagus juga dan dia benar-benar jadi outlet playmakingnya Arsenal juga dari sisi kiri. Tapi gue ngerasa di sini butuh banget koneksi Jesus Eze sih. Eze yang bisa memberikan momen-momen di box, dan Jesus yang sering banget mundur ke belakang ke area depan kotak penalti untuk kombinasi sama siapapun di situ, mau Odegaard mau siapapun. Nah di sini butuh dua-duanya nih, butuh Eze juga, butuh Jesus. Nah di sini menurut gua Gyökeres ataupun Havertz mungkin bisa dari bench dulu babak kedua ketika kita butuh gol atau kita nggak bisa nyetak gol babak pertama. Gyökeres dan Havertz bisa masuk gitu untuk menggantikan. Nah sekarang yang jadi menarik adalah kepusingan ini nih, siapa nih yang akan dipilih sama Arteta? Apakah Arteta akan bener-bener memilih hal itu atau masih akan ke template starting di Premier League-nya di mana Gyökeres, Trossard, Saka yang akan main. Dan kalau untuk right wing kayaknya tetap Saka ya, meskipun kayaknya gue ngerasa Madueke setelah game lawan Bruges kemarin juga deserve a chance juga. Cuman nggak bisa dimungkirin lah, kita masih butuh, namanya Arsenal tuh masih, pertama kita reliant ke set piece juga, dan kita nggak tahu apakah Declan Rice akan fit apa enggak. Kita masih butuh Saka untuk sisi itunya. Dan seenggaknya kalaupun mainin Saka ya jangan full time, jangan 90 menit, tapi lebih ke mungkin 60 menit, 70 menit habis itu Madueke masuk, ataupun sebaliknya. Ya kita masih butuh lah, karena Saka tuh juga one nya bagus, meskipun dari kemarin tuh sering ada narasi atau kita ada diskusi di mana dia sedikit agak maruk ya. Tapi menurut gue dia lagi di fase itu sih. Yang penting jangan sampai merugikan tim aja, yang penting dia bisa improve tiap gamenya supaya bisa klinis. Tapi tadi sih, nah yang menarik di midfield, gue ngerasa di sini gue nggak ngerasa nih gamenya Merino sih. Gue nggak tahu kenapa, karena Merino nih menurut gue belum terlalu oke ketika bermain sebagai CM gitu, sebagai CM yang lebih deep. Di satu sisi kalau dia bermain lebih dekat ke box itu sangat efektif, tapi kalau di CM itu dia agak sedikit kurang efektif karena movementnya lambat, tracking backnya kurang, dan kemarin tuh hampir kartu merah juga, yang harusnya kartu merah tapi dia beruntung tidak kartu merah. Ini mungkin kita bisa coba antara Norgard, Zubimendi, Eze, atau Norgard, Eze dan Odegaard gitu loh, karena Odegaard juga lagi different level banget, dia bener-bener lagi gila juga, bener-bener semua fase di game. Gue paling notice banget dari lawan Brighton kemarin tuh bener-bener dia kontrol. Lo mau dari first phase, dari build up, lo mau di tengah, lo mau playmaking di box, ini juga mungkin ngebuat Eze juga sulit masuk gitu loh. Dan work ethicnya juga gue ngerasa contoh paling gampang tuh adalah lawan Aston Villa away, di mana Odegaard agak sedikit kurang pas masuk dari sisi work ethicnya. Tapi di lawan dari Everton, Brighton, terus ke kemarin lawan Aston Villa tuh bener-bener gila, bener edan dia, gimana dia nge-pressnya, tracking backnya bener-bener gila juga. Jadi Odegaard juga agak sulit di drop. Nah, atau lo mau mainin kombinasi Zubi, Odegaard, Eze, tapi terlalu riskan kan, karena lo nggak punya seorang di tengah yang bisa jadi pakam di tengahnya itu untuk physicality-nya. Nah
Ini kalau kondisinya Declan Rice tidak fit dan tidak bisa main. Tapi kalau Rice bisa main, ya otomatis Declan akan masuk di situ. Malah kalau Declan main, gue ngerasa ini gamenya Declan, Odegaard, Eze. Jadi Declan jadi nomor 6, Eze lebih dekat ke box, Odegaard jadi pemain yang bisa first phase build up-nya dapat dari belakang gitu loh. Dan Zubimendi juga bisa dapat rest untuk match besok gitu. Jadi banyak inilah, dengan lu squad yang udah mulai banyak dan di masing-masing posisi bisa diganti-ganti, gua rasa banyak opsi. Gua rasa Arteta tahulah, semoga besok lawan Bournemouth apa yang terbaik. Tapi ini Iraola nggak bisa dianggap enteng meskipun lagi turun banget di performa di liga. Main di sana musim lalu kita nggak perform di sana. Jadi kita ini dari kemarin banyak match-match yang tahun lalu kita kalah atau seri, habis itu kita menang. Newcastle away, terus Everton away, terus kemarin Aston Villa home. Dan gua rasa dengan rentetan positif ini seharusnya kita bisalah memperlebar jarak dari City lagi, karena City baru bermain hari Senin dini hari yang dimana mereka akan menjamu Chelsea. Nah ini yang akan menarik ya, dia main akan minggu malam menjelang Senin pagi Chelsea nih. Kemarin City drop point lawan Sunderland, kita sekarang gapnya 4 poin. Tapi gue rasa besok main di kandang mereka akan all out banget, apalagi mengingat Chelsea baru ditinggalkan sosok yang seharusnya jadi titik tengahnya proyeknya mereka, jadi pelatih yang bisa membawa Chelsea balik ke title contender lagi atau balik lagi ke juaranya. Cuman ada apa sih nih antara Chelsea dan boardnya ini, gue rasa terutama dengan Clearlake ya, Ekbali dan kawan-kawannya itu, gue rasa apa yang ditunjukkan sama Ekbali ini adalah sebuah kemediokeran dari sebuah owner gitu. Gue nggak ngerti kan, kalau gue baca-baca itu Enzo Maresca ini banyak seperti diatur-atur yang sifatnya teknis gitu loh. Pertama dari pemilihan pemain yang tidak dimaui oleh Maresca, pemain kayak Garnacho dan lain-lain. Terus Maresca pingin beli satu defender yang stabil, satu defender yang bener-bener experience, karena Colwill cedera juga nggak dikasih gitu. Malah balikin Chalobah ya kan. Belum lagi soal line up di mana Chelsea itu yang gue baca, mungkin kalian bisa konfirmasi, line up itu aja diatur semaunya si owner ini, si Ekbal ini bikin line up-nya tuh begini supaya pemain tuh dapat rotasinya gitu loh. Ini sebenarnya menjawab kenapa Chelsea sering rotasi pemain, kenapa beberapa pemain itu keluar di waktu yang seharusnya nggak keluar. Yang paling gampang notice tuh Cole Palmer lah, dia suka tiba-tiba keluar gitu ketika main. Nah, ini menurut gue udah berbahaya banget. Ketika lo, kalau gue tangkap dari Chelsea ini kan dia mau bermain tuh long term, dia mau tim yang sustainable gitu loh. Cuman ketika lo begini, lo nggak akan sustainable karena lo akan selalu beririsan atau lo akan selalu berantem sama pelatih. Dari Tuchel, Pochettino, sekarang Enzo Maresca, itu 3 pelatih yang menurut gue yang pelatih yang bagus, dan 3-tiganya bermasalah bukan bermasalah, maksudnya tektok sama boardnya gitu. Lu mau ngapain gitu? Lu mau ngerusak dinamika tim atau gimana? Udah, apa yang lu lakuin sebagai owner adalah lu support apa kemauan manajer lu, apa lu kasih target, ketika dia nggak perform baru lu pecat. Terus lu jangan sok-sokan ngatur-ngatur yang sifatnya teknis, apalagi lu bukan owner yang ngerti bola gitu. Lu baru terjun, kita ngomongin naik Bali, dia kan baru terjun ke sepak bola, ke olahraga bahkan setahu gue. Kalau kita ngomongin Todd Bowley, mungkin dia pernah ngelatih dia punya klub basket atau punya klub baseball apa segala macam, dia ngerti sport management lah. Cuma kalau Bali ini dia gak ngerti. Terus kenapa lu mau ngebuat klub yang besar seperti Chelsea ini jadi kayak Brighton gitu, jadi kayak klub-klub yang feeder? Menurut gue nggak make sense banget sih apa yang dilakuin sama boardnya. Dan menurut gue keputusan Maresca adalah keputusan yang tepat dari sisi profesionalitas dan untuk kemajuan karirnya. Dia juga baru ganti agen kan, Jorge Mendes.
Ya perspektif gue sih dia tepat ya, entah kemanapun rumornya kan dia akan ke City di musim depan menggantikan Pep yang akan hengkang katanya dari City tahun depan. Tapi apapun itu kemanapun itu gue rasa ketika lu pelatih tidak mendapatkan ruang untuk berkreasi, apalagi pelatih yang sudah proven bisa ngebawa di juara Conference League, CWC, masuk ke top 4 lagi, dan tidak diberikan support dan lain-lain, ya lu buat apa gitu lu stay di situ. Yang ada lu bener-bener ngerusak segala macam. Dan apalagi kan kalau ngomongin Maresca, dia kan selalu jadi tamengnya. Kalau ada kenapa-kenapa ya kena Enzo Maresca. Ya pasti pelatih nggak akan kuat, nggak akan tahan dengan itu. Ya paling yang gue tangkap dari perspektif gue itu sih. Dan sekarang Chelsea di rumor nama beberapa pelatih kayak Liam Rose senior, pelatih yang secara CV tuh nggak banget, meskipun di Salzburg dia bisa nggak bawa ke Eropa dan bisa menang dengan PSG dan lain-lain. Sempat menang lawan PSG kalau nggak salah tahun lalu. Di Liga tuh peringkat berapa dia, pokoknya 7 besar atau berapa. Tapi menurut gue untuk sekali Chelsea enggak lah, maksudnya pelatihnya begitu dengan kondisi yang ini, dengan kondisi Chelsea yang begini sih gue rasa itu nggak akan kemana-mana. Meskipun kemana-mana cycle-nya nggak akan berhenti. Katakanlah si Liam ini tiba-tiba, ya kan Chelsea ini kalau cycle-nya kalau misalkan ganti pelatih di tengah musim itu tiba-tiba juara UCL gitu kan, tiba-tiba gitu minimal masuk final katanya begitu. Kalaupun seandainya out of nowhere, yang mana meskipun dia ini kan pelatih Inggris, nggak ada pelatih Inggris yang bagus gitu kan sebenarnya, paling mentok cuma Eddie Howe gitu kan di Premier League sekarang. Misalkan tiba-tiba dia begitu dan ngebawa Chelsea juara pun itu juga nggak akan sustainable, karena musim depannya si Liam pun akan melakukan hal apa yang Maresca lakuin. Dia akan punya ego yang tinggi, dia pasti punya punya target lagi untuk sustain pialanya misalkan gitu-gitu. Ini kan contoh aja guys, ataupun gak usah jauh-jauh deh, gak usah UCL deh, misalkan tiba-tiba menang Carabao atau menang FA Cup gitu kan. Ya itu gue rasa kalau lihat calon-calon pelatihnya aja tuh menurut gue aneh. Seharusnya kan kalau misalkan ini mungkin fans Chelsea bisa komen di bawah ya, yang gue tahu tidak ada nama-nama mentereng seperti misalkan Iraola gitu. Iraola kan emang proven dia di Bournemouth ini bisa ngangkat Bournemouth dan next step-nya dia ke tim besar gitu loh. Oliver Glasner gitu kan. Malah yang gue tahu tuh malah yang pelatih besar tuh cuma Nagelsmann deh kalau nggak salah, sama Xavi. Dua itu yang mana Xavi itu kan dikeluar dari Barca karena kalau nggak salah ada gesekan juga sama beberapa Barca yang tidak bisa mengamini pemain yang dia mau. Terus lu harapannya apa dengan Xavi ke Chelsea ini? Pasti juga nggak akan mau gitu. Sama juga Oliver Glasner pasti nggak akan mau dengan skema Chelsea yang begitu. Dan lu pelatih siapa lagi yang bisa diakomodir dan seenaknya Dewe gitu si Chelsea, si boardnya Chelsea. Jadi gue rasa Chelsea ya akan stuck begini terus ya, dengan kondisi board yang kayak gini, owner yang begini. Maksud gue dia harus dirombak total gitu loh, benar dirombak dari sporting director sampai ownershipnya harus benar dirombak. Kalau enggak mereka akan stay di cycle yang sama. Ya besok lawan City, ya biasanya kan suka ada manager bounce gitu kan. Cuman ini kan sekarang pelatihnya kalau nggak salah si caretaker ya, pelatih under 23 atau under 21 si McFarlane gitu kan, belum ke manajer barunya dia. Jadi ini sih bakal game yang either Chelsea menang karena pemainnya dikasih freedom di lapangan gitu ya, karena biasanya kan kalau pelatih baru tuh biasanya pelatih itu pemain itu bisa lebih ekspresif di lapangan, atau ini bakal jadi pembantaian sih, bisa antara dua itu ya. Karena apalagi ngomongin backline Chelsea ini juga tengahnya lagi agak nama tadi Callum McFarlane lagi belum maksimal menurut gue, dan mereka tidak ada Caicedo ya, tidak ada Caicedo di situ. Cuma ya let's see, kita lihat siapa yang akan menang, siapa yang bisa nyuri poin. Tapi dari gue sih fans Arsenal, kali ini gue dukung Chelsea karena ya kalau Chelsea menang, Arsenal menang, gap Arsenal ke City jadi 7 poin kan gitu. Jadi ya gue harap saudara London biruku bisa mencetak atau mendapatkan minimal 1 poin lah. Kalau bisa 3 poin boleh lah, kalau bisa 3 poin keren loh.
Tapi ya let's see apa yang akan terjadi dengan City, dan karena Chelsea akan bermain setelah Arsenal, jadi yang penting Arsenal harus mengunci dulu kemenangan, dan kita lihat City dan Chelsea seperti apa. Yaudah guys, kayaknya itu aja yang gue mau bahas di review kali ini, di review dan preview kali ini. Kurang lebihnya akan gue bahas lagi di minggu depan, dan hasil-hasil dari matchnya juga. Dan nanti mungkin gue akan pikirin juga kali pilar-pilar konten apa yang menarik untuk supaya kita bisa gue lebih sering konten YouTube gitu. Ya guys, itu aja guys. Thank you yang udah nonton, di subscribe, di hype langsung aja, atau di komen juga. Itu dia. Let's go.